sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan melakukan live check pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu uji kompetensi kenaikan jabatan guru pertama ke guru muda yang ada di SIM PKB. Tentunya di sini nanti bagi teman-teman yang menjadi peserta yang sudah melakukan pendaftaran harus bisa mengetahui ya bagaimanakah cara melihat jadwal lokasi uji kompetensi di SIM PKB. Kemudian kita nanti masuk di ruang mana, sesi keberapa, kita berangkat jam berapa. Nah, selanjutnya langkah berikutnya agar kita bisa lulus mendapatkan nilai sempurna ini bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang telah melakukan pendaftaran uji kompetensi, baik itu untuk jabatan fungsional guru, pengawas, penilai maupun juga pamong belajar, maka kita bisa cek nih, sekarang sudah pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan di sini kita bisa masuk yaitu ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yaitu kartu yang di sini ya, yaitu uji kompetensi. Nah, di sini kita langsung saja klik di sini yaitu tombol masuk atau login. Dan berikutnya setelah kita klik tombol login, kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Selamat datang di aplikasi uji kompetensi. Berikutnya teman-teman silahkan masukkan surel dan juga password dari SIM PKB. Di sini setelah kita memasukkan, ini kita klik di sini ya. Kita klik saja login atau masuk. Dan kemudian setelah kita login atau masuk, maka kita akan mendapatkan menu pop-up yang seperti ini, teman-teman. Jadi di sini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Ada tampilan yaitu pengumuman kepada yang terhormat Bapak atau Ibu calon peserta uji kompetensi. Selamat, berdasarkan hasil seleksi administrasi, Bapak atau Ibu dinyatakan lolos ya dan dapat melanjutkan tahapan uji kompetensi kenaikan jenjang yaitu UKKJ. Kalau ini adalah contohnya, kita berikan contoh yang UKKJ untuk teman-teman yang perpindahan jabatan nanti UKPJL ya. Dan di sini uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru, inilah kita beri contoh yaitu untuk yang dari guru pertama ke guru muda ya. Nah, berikutnya di sini kita baca ya. Silahkan cek jadwal ujian Anda dalam akun SIM PKB masing-masing. Jadwal ini akan dicantumkan dalam kartu situasional judgment test ya, berisi informasi lengkap mengenai tanggal, kemudian jam, dan juga tempat uji kompetensi yang telah ditentukan untuk mengikuti rangkaian tes tertulis ya. Nah, periksalah secara berkala di akun SIM PKB Anda dan persiapkan diri Anda untuk mengikuti uji kompetensi. Salam tim uji kompetensi pusat. Nah, di sini kita bisa mengetahui teman-teman, kalau misalkan di sini kita tutup dulu ya. Nah, berikutnya di sini kita coba di reload lagi. Silahkan teman-teman di sini kita reload ya. Kalau misalkan belum muncul, ini kalian bisa reload, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, setelah kita di sini mendapatkan tampilan seperti ini, berarti pada pengumuman hasil seleksi administrasi ini kita dinyatakan lulus seleksi. Tahapan berikutnya inilah kita mengikuti uji kompetensi ya atau ujiannya. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Maka di sini ada yaitu tampilan seperti ini, yaitu uji kompetensi. Uji kompetensi nanti kita akan mengikuti situational judgment test, namun sekarang ini belum aktif ya. Nah, di sini untuk jadwal saya ini kebetulan yaitu tanggal 3 Mei 2024, tepatnya pukul 6.30 sampai dengan pukul 8.30 ya. Berarti di sini sekitar 2 jam teman-teman. Nah, untuk tempatnya ini kalian bisa cek di sini, yaitu kalau saya tuh di SMP Negeri 2 Ngawi ya. Kemudian ruangnya ruang berapa, yaitu Labcom 1. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita tadi reload ya, itu kan di sini nanti kita akan mendapatkan detail jadwal dan juga tempat pelaksanaan. Di sini nanti kita bisa mencetak kartu peserta. Nah, sepertinya dalam waktu dekat nanti dalam pemutakhiran ini maka akan segera nih, yaitu nanti ada entah itu di sini tombol baru untuk kita mencetak kartu peserta ujian, atau mungkin juga di bagian ini nanti akan bisa aktif berwarna hijau, kemudian kita klik kartu peserta ujian. Jadi kita pantau secara berkala bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi uji kom
silahkan dipantau di akun SIM PKB masing-masing secara berkala ya. Manakala nanti kita sudah bisa mencetak kartu peserta ujian, ini kita bisa unduh ya. Nanti akan berisi lengkap detail terkait tentang jadwal pelaksanaan, lokasi ujian dan lain sebagainya. Nah, selain itu, teman-teman yang menjadi peserta ini silahkan dipantau nih, yaitu untuk grup di daerahnya masing-masing. Tentunya di Dinas Pendidikan atau mungkin juga per koordinator wilayah ini sudah dibuatkan grup nih. Nanti akan diberikan surat edaran dari Dinas Pendidikan terkait tentang pelaksanaannya. Dan kalau misalkan di daerah saya ini sudah ada nih, yaitu surat edaran dari Dinas Pendidikan terkait tentang pelaksanaan uji kompetensi. Nah, di sini ditujukan kepada Korwil Sekap Ngawi ya, dan juga Kepala SMP Sekap Ngawi, yaitu menindaklanjuti peraturan Mendikbudristek nomor sekian tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, kemudian jabatan fungsional pawang belajar, kemudian pengawas dan juga penilai ini diminta untuk menugaskan daftar nama terlampir untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, di sini sudah disampaikan yaitu terkait tentang jadwal pelaksanaan. Nah, di sini kalau misalkan di daerah kami ini dibagi menjadi berapa hari ini. Nah, ini adalah yang pertama itu di hari Jumat, itu tanggal 3 Mei itu jam 6 sampai dengan 8.30. Kemudian untuk tempatnya di sini ada by name juga. Nanti kita sudah dibagi untuk kita itu datangnya tuh jam berapa sampai dengan jam berapa pelaksanaan ujiannya. Ini adalah untuk yang uji kompetensi Japung guru dari ahli pertama ke ahli muda ya. Kemudian ahli madya ke ahli utama. Kemudian di sini adalah untuk yang ahli muda ke ahli madya. Nah, ini pembagian jadwalnya teman-teman. Nah, di sini diminta untuk hadir 15 menit sebelum acara dimulai ya. Dan di sini diminta untuk masing-masing itu membawa laptop. Nah, jadi di sini untuk pelaksanaan uji kompetensi memang sepertinya itu dibuat dalam suatu tempat yang sudah diplotingkan oleh Dinas Pendidikan. Namun untuk peralatan ini kita diminta untuk membawa sendiri. Jadi hadir 15 menit sebelum acara dimulai, kemudian kita membawa laptop sendiri, kemudian kabel roll dan juga pakai data. Nah, tentunya di sini kalau misalkan saya beri menyarankan teman-teman nanti laptopnya itu dipastikan untuk yang spesifikasinya itu yang benar-benar prima ya. Kemudian untuk kabel roll ini tentunya juga fungsinya supaya nanti kita itu tidak kehabisan daya ya ketika melakukan mengikuti ujian. Kemudian pakai data ini adalah sepertinya kita memang diminta untuk mengupayakan sendiri, sehingga nanti demi kelancaran ini nanti kita pakai data yang kuotanya itu dipastikan melimpah ya. Jadi tentunya teman-teman juga sudah mendapatkan by name yang seperti ini, yaitu atas nama siapa, jenjangnya apa, kemudian NIP-nya berapa, asal sekolahnya dari mana, tahun 2024, kemudian gelombang berapa, sesi berapa, kemudian waktu mulai, waktu selesai, kemudian TUK nama, kemudian ruangnya ruang berapa. Nah, tentunya teman-teman silahkan dicari datanya masing-masing, dan data ini nanti kita akan bisa lihat nih di akun SIM PKB kita. Jadi di sini adalah data Dinas Pendidikan, nanti akan dimigrasikan, diupload ke SIM PKB. Kita tinggal mencetak kartu peserta ujian yang ada di sana ya teman-teman. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga teman-teman yang mengikuti uji kompetensi di tahun ini nanti bisa lulus semua ya.